Saya adalah orang yang betul-betul tidak dibutuhkan oleh manusia. Saya lebih baik matilah, lebih baik saya tidak usah hidup lagi. Markus Muda adalah sesosok pribadi yang hancur. Kehancurannya diawali pada masa anak-anak, masa lalu yang tidak pernah dapat dilupakannya. Dan virus polio itu rupanya menyerang dalam tubuh saya, sehingga akibatnya saya mengalami satu kelumpuhan pada kedua kaki saya. Umur 9 bulan saya mulai ditaruh di tempat panti rehabilitasi itu. Mereka meninggalkan identitas dan alamat palsu. Jadi praktis pada saat itu saya sudah lepas hubungan atau putus hubungan dengan mereka. Terbuang dari keluarga, Markus harus menjalani masa kanak-kanak yang pahit dan keras. Hari-hari dilaluinya dengan tangis dan derai air mata. Saya ingat saya merasakan keadaan yang betul-betul sedih. Saya disakiti. Para perawat melakukan saya kasar sekali. Kaki saya ditekuk, kaki saya diperlakukan kasar, dan saya menangis teriak-teriak minta tolong. Sering saya akhirnya ditaruh di atas lemari, dan kemudian saya merasakan bagaimana saya ditaruh di atas lemari itu. Saya menangis terus dan menangis terus. Para suster di situ yang memperlakukan saya, mereka mengatakan bahwa kamu tuh anak yang dibuang, anak yang dibuang oleh orang tua, anak yang ditemukan di tong sampah, anak yang kayak sampah. Dan kata-kata itu membunuh kepribadian saya. Dan keadaan-keadaan seperti itu terus menerus di dalam kehidupan saya yang membentuk hidup saya selama 17 tahun. Masa lalu yang pahit terus membayangi kehidupannya. Hidupnya kosong, jiwanya mati. Ia tidak melihat ada masa depan baginya. Hatinya dipenuhi kebencian dan amarah. Saya sudah tidak percaya kepada manusia satupun, apalagi pada orang tua saya. Mereka telah menyingkirkan saya. Kalau kondisi saya aja normal ya, saya masih nggak terlalu bermasalah. Saya bisa jualan, saya bisa kemana. Tapi pada saat itu karena saya tidak ada siapa-siapa dan fisik saya seperti ini, sehingga saya merasakan saya lebih baik matilah. Jiwanya yang kosong membawanya kepada keputusasaan yang begitu dalam. Saya sengaja nyari mati. Saya rasanya sudah nggak bisa lagi menghadapi semua. Masa hidup saya, masa depan hidup saya nggak tahu pasti. Hidup bagi Markus adalah sebuah siksaan. Sampai suatu ketika dia berkenalan dengan seorang hamba Tuhan, Peter. Ya, saya ingat pada waktu saya pertama berjumpa, dia memang kelihatan seperti sudah putus asa, dengan pandangan mata yang kosong. Kelihatannya jadi sepertinya tidak mempunyai harapan. Dan itulah yang saya merasa tersentuh. Peter memperkenalkan kasih Tuhan Yesus pada Markus. Markus merasakan betapa Tuhan mengasihi dia. Markus membuka hatinya untuk Tuhan Yesus. Saya mengundang dia secara pribadi. Saya akhirnya mendapatkan satu kedamaian. Saya mendapatkan satu perasaan yang lainnya, di mana saya bisa diterima. Saya akhirnya menjadi satu oknum yang sangat berharga di mata Tuhan, sehingga saya akhirnya mendapatkan satu kebahagiaan tersendiri. Saya akhirnya mendapatkan satu sukacita, pengakuan, dan kasih seperti apa yang saya cari selama ini. Saya mendapatkan itu semua. Markus menyadari kekosongan jiwanya selama ini hanya dapat diisi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengangkat masa lalunya yang pahit, mengubahnya menjadi masa lalu yang baru, yang tidak menyakitkan. Markus kini memiliki hati yang baru, hati yang penuh kelembutan dan kasih. Lalu saya berdoa dan saya betul-betul meminta pertolongan Tuhan, dan saya akhirnya bisa mengampuni mereka semua. Dan akhirnya setelah saya bisa mengampuni mereka semua, satu perubahan hidup saya yang luar biasa saya dapatkan. Pribadi saya yang pulih. Markus mengampuni keluarga dan orang-orang yang telah membuang dan menyakitinya. Dendam dan kemarahan yang bertahun-tahun menguasai dan menghancurkan jiwanya kini terlepas. Markus menjalani kehidupan yang baru. Tuhan menopang hidupnya hingga ia menjadi orang yang berhasil. Saya merasakan keadaan yang berbeda. Saya mulai merasakan bahwa apa saja yang orang lain lakukan, saya pun bisa lakukan.
Dan saya tahu itu karena kasih karunia Tuhan pada hidup saya. Bertahun-tahun kemudian, kisah Markus dimuat di sebuah majalah dan membuka jalan bagi pertemuan dengan keluarganya. Setelah 36 tahun saya berpisah sama mereka semua, saya akhirnya bertemu di situ. Pertama kali orang tua saya turun, terutama mami saya waktu turun, saya merasakan keadaan, saya mengasihi mereka semua. Dan betul-betul saya tidak ada perasaan seperti apa yang tergambarkan pada waktu kecil itu. Jadi saya bisa akhirnya menerima mereka dan saya rangkulan di situ, saya berpelukan, saya ungkapkan bahwa saya merindukan mereka sekali. Setelah 36 tahun berpisah, keluarga Markus kini bersatu kembali. Ya, saya lihat betul-betul Tuhan telah bekerja dalam kehidupan Markus, sehingga dia menemukan dirinya setelah dia mengetahui bahwa Tuhan sayang kepadanya dan menjadi orang yang mempunyai harga diri, mempunyai kepercayaan diri. Markus sekeluarga menjalani hari-harinya dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberikan masa lalu yang baru dan masa depan yang pasti bagi Markus. Kamu segalanya. Secara fisik saya merasakan saya belum apa-apa, tapi pribadi saya merasakan saya itu tidak cacat lagi. Pribadi saya mengatakan bahwa saya adalah sempurna. Itu yang mengakibatkan saya bisa pulih karena Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan saya.